Di tangan gua udah ada lensa seri Neo dari Meike, dan ini adalah Meike 55mm f1.4 buat X sistemnya Fuji. Di focal length 55 atau 56mm, pemainnya udah cukup rame. Kemarin ada R seriesnya Viltrox, yaitu 56mm f1.7, yang dari segi harga dan performa, menurut gua cukup menarik. Ada juga TT Artisan yang sayang banget belum datang ke studio gua, jadi gua nggak bisa ngobrol bagaimana kualitasnya. Dan personally, gua juga punya dua lensa native Fuji, yaitu XF1855 yang terkenal sebagai lensa zoom yang cukup bagus, sama 5612 APD yang menurut gua punya karakter image yang distintif dan kualitas bokeh yang keren. Gua temuin ada hal yang cukup menggelitik sama lensa Meike 1 ini. Karena ternyata Meike nulis sendiri kelemahannya lensa ini di website resminya. Performanya kayak gimana? Mari kita bedah. Gua bahas dari sisi harga dulu. Lensa ini punya price point di 3,8 jutaan. Dan harusnya ini masih masuk kategori budget. Di paket penjualannya udah dapat lens hood plastik yang panjangnya reasonable, tapi feel buat diputerin ke lensanya ini agak kurang enak dan berasa agak kasar. Di sisi body lensa, looknya cukup keren. Ada ring merah yang juga berfungsi sebagai rubber gasket di ujung lensa, dan ada juga jack USB Type-C buat update firmware. Build-nya most of plastik, tapi kayak yang kalian bisa lihat, itu mount-nya udah dapat metal, dan di bodinya udah ada aperture ring-nya kayak lensa native-nya Fujifilm, tapi feel-nya agak berbeda sama lensanya Fujifilm. Kalian bisa dengar sendiri. Feel-nya tuh agak cukup plastiki, jadi suaranya tuh jadi renyah gitu, nggak kayak lensa native-nya Fujifilm. Tangan gue nih 5612 APD yang bunyinya tuh lebih loose, bukan bunyinya. Pergerakannya tuh lebih loose dan bunyinya juga lebih metal. Lebih smooth, jadi ini preference saja. Ada AF/MF switch juga di bodinya, yang gue punya beberapa catatan tentang AF/MF switch ini yang akan gue bahas di akhir video. Dari sisi spek, berat lensanya ada di 286 gram, aperture blade-nya ada 9, minimal distance focusnya ada di 61 cm, tapi gua nggak dapet berapa perbesaran maksimum yang bisa dirender oleh lensa satu ini. Terakhir, motor AF yang dipakai itu adalah STM atau stepper motor yang harusnya akan punya transisi AF yang cukup smooth. Satu hal lagi yang gue tadi udah mention di awal video, yaitu Meike stated sendiri kelemahan dari lensa ini itu apa. Biasanya website resmi itu akan menampilkan kelebihan, tapi kali ini termasuk juga kelemahannya. Menarik. Karena kalau menurut Meike, lensa ini tuh punya sedikit karakter distorsi pinscussion, punya CA atau chromatic aberration yang cukup kuat, tapi sisi positifnya adalah lensa ini punya resistensi terhadap backlight atau performa flare yang cukup bagus. Gue pribadi udah coba bawa jalan dan juga udah tes lensa ini, dan gue bandingin dengan lensa Fujifilm yang juga gue punya. Dan hasilnya di luar dugaan. Dari sisi sharpness, sebenarnya gua nggak melakukan pengetesan yang scientific, tapi dari hasil foto, di bukaan terbesarnya, gua bisa bilang lensa ini tuh tajam. Kontrasnya juga cukup bagus, dan white balance-nya pun juga cukup mirip dengan lensa 5612 APD yang gua punya. Dan sedikit catatan gua adalah waktu gua foto dan gua lihat hasil gambarnya di layar kamera gua, itu gua merasa terdapat visual yang menarik, yaitu fotonya sedikit terlihat ada 3D pop out-nya, dan ini adalah kualitas yang cukup bagus. Berikutnya yang gua tes adalah karakter bokeh. Bokeh dari lensa Meike ini bagus. Renderingnya ini bisa mempertahankan bentuk yang bundar hampir sempurna, bahkan sampai ke ujung frame. Buat gua, ini adalah salah satu karakter bokeh yang gua suka daripada bokeh yang sifatnya swirly atau yang bokehnya cat's eye. Selanjutnya adalah pengetesan di scene backlight. Menurut gua, hasilnya itu cukup bagus. Gambarnya itu sedikit ghosting saat kena lampu dari belakang. Well, tapi semua lensa juga pasti akan ghosting, dan buat gua, ini hasilnya sangat terkontrol. Karakter flare-nya yang terjadi itu juga cukup tipis. Sedikit keluar warna hijau, tapi in overall, menurut gua ini adalah performa yang masih bagus. Gue cobain lagi beberapa scene backlight lainnya, dan di beberapa kondisi tertentu, CA di bukaan terbesarnya itu lumayan kelihatan. Tapi di situasi lain, gua temui lateral CA di bukaan terbesarnya itu cukup terkontrol. Agak berbeda sama yang ditulis di website, but in a good way. Dari sisi performa autofocus, menurut gua lensa Meike ini punya kecepatan tracking IAF yang tergolong cukup oke. Gua testingnya pakai kamera Fuji X-T3 gua, dan kalian bisa lihat sendiri performa eye tracking AF-nya kayak gimana.
Bandingin sama tracking IAF dari lensa 5612 APD yang kesulitan, bahkan nggak bisa tracking saat gue hampir nggak ada pergerakan. Kalau untuk focus breathing, kayaknya hampir semua lensa mirrorless yang gue review itu focus breathingnya masih cukup ketara, dan lensa ini juga nggak terkecuali. So far, gue punya beberapa catatan tambahan terhadap AF/MF switch dari lensa satu ini. Jadi di sistem Fuji X, kebetulan gue punya X-T3 dan X-E3, itu mekanisme AF switch-nya udah ada di bodinya. Jadi mekanisme AF/MF tambahan di lensa menurut gue nggak perlu dan malah jadi bikin lebih ribet. Karena saat gue mau pakai buat manual focus, kemudian gue harus switch dari lensa dan juga dari bodinya. Dan kalau misalnya gue cuma switch dari bodinya doang, lensanya enggak, itu gue nggak bisa puter ringnya untuk dapetin fokus. Jadi alhasil gue cuma pakai AF on dari bodinya doang. Dan mekanisme ini tuh sangat berbeda dengan mekanisme yang ditawarkan oleh lensa native-nya Fujifilm. Satu hal lagi yang gue notice adalah di lensa Meike ini, itu tulisannya adalah 55 mm, sedangkan yang di lensa gue 56 mm. Jadi Fujinon 5612 APD. Tapi yang terjadi sedikit kebalik. Yang 55 mm itu malah sedikit lebih tight atau lebih zoom in daripada yang 56 yang notabene harusnya malah sedikit lebih tight. Hal ini tuh sebenarnya netral aja, bukan hal yang sifatnya baik atau sifatnya buruk, tapi tergantung preference kalian. To be honest, gue nggak nyangka bahwa lensa dari Meike ini tuh punya kualitas image yang cukup baik, dan bahkan melebihi ekspektasi gue. Karena performa dari lensa budget di kelas 3 jutaan biasanya, itu performanya biasanya nggak terlalu wah. Apalagi kalau waktu awal pegang lensa ini, lihat tulisan di lensanya itu kayak kurang jelas. Puter-puter aperture ringnya atau bahkan pasang lens hoodnya, itu feel-nya juga berasanya plastik banget. Tapi menurut gua, hasil gambarnya itu sangat prima. Image quality-nya, bukaannya bisa gede, bokehnya cukup bagus, karakter flare dan CA-nya juga menurut gua cukup memuaskan. Overall, ini akan jadi opsi lensa APS-C bukaan gede yang cukup menarik dan gua rasa akan bisa bersaing dengan Viltrox dan TT Artisan di focal length yang sama, apalagi kalau price point-nya bisa cukup kompetitif. So far gitu aja, gua Christo Chandra dan sampai ketemu sama gua di video berikutnya. Ciao!